Halo wise people semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang web aplikasi kami WMS. Saya akan jelaskan tentang proses inbound. Jadi untuk di WMS proses inbound ini yang pertama kita akan memerlukan data receive order. Nah, ini adalah data receive order. Data ini bisa dibuat sendiri di sini, kita add new ya, kita akan isikan datanya, atau yang kedua kita bisa tarik dari data ERP. Misalkan jika teman-teman masih belum menggunakan WMS dari WISE 360 dan ERP juga belum menggunakan WISE 360, maka jika teman-teman mau mengimplementasikan WMS kami, itu kami memerlukan data untuk inbound. Nah, data untuk inbound ini kita bisa ambil dari data, misalkan ya, barang masuk nanti berarti dari pembelian, berarti ada dokumen purchase order. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini saya akan isikan dulu contohnya receive ordernya. Katakanlah kita akan menerima sejumlah barang rencananya, PO-nya. Kita akan terima barang dari salah satu supplier, kemudian ini adalah transaksi tentang purchase order, pembelian ya. Kemudian tanggal berapa, referensinya bisa diisikan, misalkan PO nomor sekian. Kemudian kita save. Nah, PO ini kemudian kita isikan barang-barangnya. Barang yang mau kita terima, misalkan hari ini terima barang rencana PO-nya ya, PO-nya ini 400 karton misalkan. Kemudian ada barang yang lain lagi, misalkan kita pakai yang jenis lain, ada lagi 300 karton. Kemudian kita isikan lagi, kita buat 3 lah ya, kita isikan 250. Oke. Nah, jika data ini sudah kita anggap benar, maka kita akan lakukan konfirmasi. Kita akan confirm data. Oke, nah di sini ada message-nya, konfirmasi proses dilakukan, ada kodenya RO receive order. Formatnya nanti jika teman-teman mempunyai format sendiri boleh, nanti kami akan sesuaikan saat implementasi ya. Nah, jika tidak pakai format dari kami seperti ini. Nah, ini artinya bahwa gudang nanti harus menerima barang ini, entah datangnya kapan, PO-nya sudah ada untuk diterima. Ini langkah pertamanya. Data ini hanya sebagai data pendukung, dokumen untuk arahan gudang, dasar gudang menerima barang. Ini yang pertama, receive order. Nah, jika kemudian barangnya datang, supplier mengirimkan barang ke gudang, maka langkah kedua adalah di inbound kita akan melakukan proses penerimaan barang. Nah, di WMS kita akan melakukan penerimaan barang lewat menu yang namanya receive entry di sini. Receive entry ini biasanya dilakukan di lapangan oleh checker, itu menggunakan versi handphone. Nah, kalau teman-teman mau lihat tampilannya di handphone, nanti kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Sama, kita tinggal isikan data-datanya di handphone lewat handphonenya teman-teman, begitu ya. Oke. Kemudian di sini ada data-data yang masih diisi. Yang pertama, saat barang yang datang kita terima di gudang mana. Nah, contohnya kita terima di gudang Surabaya 3. Nah, di sini ada location. Location ini adalah default stagingnya, tempatnya kita terima barang itu di mana. Biasanya gudang memerlukan, mungkin di barang masuk ada incoming QC. Nah, barang itu diletakkan di staging area dulu, di incoming. Ini di sini ada defaultnya. Nah, lokasi ini bisa kita lihat, bisa kita definisikan di master location. Nah, kalau teman-teman lihat master location-nya WMS, kalau tadi kita filter ya gudangnya hanya yang gudang WMS gudang 3 ini seperti ini.
kemudian kita akan cari tadi lokasi receivingnya. Nah di sini ini datanya untuk lokasi receivingnya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan bisa tinggal di add sendiri di sini, nambah lokasi. Misalkan dalam satu gudang gate inboundnya, pintu inboundnya ada lebih dari satu, nah ditambahkan aja. Kita pilih yang kategorinya, jangan lupa dipilih yang inbound di sini ya. Kemudian kita lanjutkan penerimaan. Nah berikutnya adalah LPN. LPN ini adalah license plate number. License plate number ini kami perlukan untuk sebagai identifikasi untuk pembeda transaksi masuk ya. Nanti LPN ini yang akan memandu sistem WMS dalam menentukan barang mana yang harus diambil atau dikeluarkan, di picking, atau kita mau meletakkan di mana panduannya lewat LPN ini tadi. LPN akan generate otomatis. Kita bisa membuatnya di sini, ada master, kemudian master LPN. Nah saya sudah punya banyak contohnya, datanya ini masih open ya. Kalau masih open artinya LPN itu masih kosong, atau orang WMS biasa menyebutnya blind LPN. Blind itu buta ya, jadi dia belum ada isinya, belum ada arahannya diisi apa, sehingga kita bisa gunakan. Nah contohnya saya akan pakai ini LPN yang nomor 46. Nah ini bisa dicetak. Idealnya adalah saat barang masuk, teman-teman kan biasanya ini kita kita terima dalam jumlah karton tadi ya, satu palet misalkan 50 karton isinya. Nah barangnya disusun di palet, kemudian LPN ini akan ditempel di salah satu kardusnya di bawah atau di paletnya boleh. Nah artinya apa? Bahwa nanti LPN nomor 46 ini akan dipasangkan dengan barang yang kita terima tadi. Nah contohnya seperti ini LPN 46 ya, kita akan masukkan di sini, kita akan scan. Saya pakai copy paste coba. Nanti jika waktu implementasi teman-teman harus scan, jadi bukan di copy paste ya. Kemudian tadi kita akan terima PO yang mana yang masuk, misalkan yang ini. Itemnya adalah, nah misalkan barang pertama kita terima 50 karton untuk yang item 3520, kita isikan, kemudian kita isi 50 karton di sini ya. Batch numbernya kita isikan, misalkan batch numbernya adalah 25 12 19 seperti ini contoh aja. Nah expiry date misalkan wajib diisi, maka kita harus isi. Misalkan expiry date-nya masih di 2027, kita isikan di 2027 tanggal 19 Desember. Nah jika ada keterangan bisa diisi. Kemudian jika sudah disusun sebanyak 50 karton di palet tadi, kita akan save and confirm. Oke, konfirmasi proses dilakukan, kodenya sudah terbentuk, kode penerimaannya approval sudah. Nah tadi LPN nomor 46 kita sudah terima di lokasi receiving 01. Saat receive entry ini sudah kita confirm, maka stok akan bertambah di gudang. Kita bisa lihat di laporannya, report, kemudian ada inventory detail di sini. Nah kalau kita lihat di inventory detail, kita filter aja yang gudang WH3 tadi. Oke, nah kemudian tadi ada LPN nomor 46 ya, kita cari 46. Nah dia sudah masuk di stok. LPN sekian, barangnya ini tadi. Kemudian relokasinya ada di receiving 1 di gudang 3. Nah di sini ada beberapa informasi terkait stok ya. Yang pertama ada on hand yang biru ini, ada terkecil dan default. Jadi di setiap bagian ada terkecil dan default. Artinya apa? WMS kami mengakomodir dua satuan untuk dibaca ya, satuan terkecil dan satuan default. Secara struktur teman-teman bisa memasangkan atau membuat satuan yang unlimited sebenarnya. Kalau kita lihat di master itemnya, saya akan kembali ke master item dulu.
Nah, kita lihat barang tadi ya. Barang tadi kode ini, saya cari barangnya. Nah, dia punya dua satuan. Di sini didefinisikan dua UM, unit of measurement. Yang pertama pieces, satuan terkecilnya dia, satuan inventory-nya. Yang kedua adalah karton, ini satuan default-nya. Satuan default atau base UM ini adalah satuan yang biasanya itu anak-anak gudang familiar mainnya dalam operasionalnya dalam bentuk apa, dalam piece kah, dalam karton kah. Nah, itu biasanya kami sarankan disetting sebagai UM default. Jika teman-teman mau mendefinisikan lagi misalkan satu palet ya, jadi tadi standarnya kita bikin, kita cari satuan palet. Nah, satu palet berapa karton? 50 misalkan ya, 50 kali 24. Jadi untuk konversinya ini harus kita isi terhadap UM terkecil. Nih ada keterangannya di sini. Jadi kalau tadi sudah satu karton 24 piece dan kita mau mendefinisikan satu palet itu 50 karton, maka quantity konversinya kita isi 24 kali 50, yaitu 1200 berarti. Di sini kita isikan misalkan palet, kita pilih, kemudian 1200. Dia tidak terkecil dan dia tidak satuan UM default. Kemudian kita save. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Tetapi tetap yang muncul di laporan inventory-nya ini adalah hanya terkecil dan default. Berarti dalam hal ini adalah piece dan karton, paletnya nggak muncul. Oke. Nah, on hand adalah artinya fisik yang kita punya. Kita di on hand kita, di gudang kita punya berapa banyak. Ini desimalnya ya, berarti 50 karton, ini 1200 piece. Kemudian reserve ini menunjukkan berapa banyak dari LPN ini yang sudah di reserve atau di booking, entah itu mau dikirim, entah itu di karantina atau apa, sehingga kita bisa tahu available stoknya berapa yang bisa untuk kita transaksikan lagi. Nah, ini perbedaannya on hand, reserve, dan available. Kemudian ada batch number. Batch number tadi dapatnya waktu kita input di sini tadi, batch numbernya di sini waktu di input. Kemudian nah, ini batch numbernya. Kemudian expired date juga ada sesuai informasinya tadi. Nah, ini adalah proses pertama yang dilakukan saat inbound, saat penerimaan barang. Nah, tadi 50 karton sudah masuk, sudah kita terima di dalam sebuah palet. Kita turunkan semua itu tadi yang dalam satu kendaraannya. Misalnya ada palet, ada barang lain lagi atau barang sama, kita bisa lakukan receive entry lagi. Misalkan kita lanjutkan untuk berikutnya, kita sama di WH3, kemudian LPN-nya kita pakai 48. Masih receive order yang sama, itemnya kita pilih yang 3520 sama. Kemudian nah, di sini sudah muncul satuan palet. Tadi kan nggak muncul satuan palet ya. Satuan palet kita isi satu palet misalkan. Berarti artinya kalau dengan seperti ini, teman-teman wajib satu paletnya harus 50 piece mengikuti konversi tadi. Kalau satu paletnya itu kurang atau lebih tidak sama dengan 50 piece, jangan pakai satuan palet. Teman-teman pakai satuan karton atau piece misalkan gitu. Nah, misalkan di sini kita isi paletnya nggak penuh ya, misalkan ya hanya sisa 40 misalkan, berarti kita isi seperti ini. Kemudian yang datang, let's say batch numbernya sama tadi ya, saya copy aja dari sini batch numbernya, kemudian expired date nya juga saya samakan karena satu batch biasanya kan satu expired date seperti itu. Nah, kita save and confirm. Oke, LPN kedua sudah masuk, sudah submit berhasil. Kita lihat pakai kode barangnya. Ini mesti di refresh dulu karena nggak auto. Nah, di sini yang tadi kita terima adalah 46 dan 48, ada dua ini barang yang batch number yang sudah kita terima, yaitu sebanyak 50 karton LPN pertama dan LPN keduanya 40 karton. Nah, jika teman-teman mau lihat historinya, kartu stoknya, di sini kita ada menu report stock cardnya.
Kita lihat berdasarkan kode barangnya. Kita pilih dulu, kita filter di WH3 tadi masuknya, kemudian barangnya kode 3520, kita akan tarik. Nah, ini masuk 2 pada tanggal 19 dan pada tanggal 19 hari ini sama. Oke, ini kartu stoknya. Stok air kita ada di 5720 dalam bis ya, satuannya dalam bis. Kartu stok kami selalu menampilkan dalam satuan terkecil. Dan ini saldo sebelumnya masih ada stok 3600. Oke, ini flow-nya untuk penerimaan barangnya. Nah, di WMS juga kami juga menampilkan untuk reportnya, untuk lognya. Jadi setiap kali user melakukan activity tadi di scan segala macam, semua akan tercatat lognya. Di sini contohnya nih, transaksi yang barusan saya buat ada 2 di RE nomor 1 dan RE nomor 2, receive enter 1 dan 2. Siapa melakukan apa, ini mulai jam berapa sampai jam berapa, durasinya berapa, sehingga teman-teman di sini nanti bisa melihat, bisa mengetahui man hour-nya ya. Siapa yang bekerjanya paling rajinkah, atau ya dianalisa. Kita bisa analisa activity-nya seperti apa yang ada di sini di WMS. Oke, ini proses pertama dari inbound. Inbound ada 2 proses utama sebenarnya transaksinya. Tadi kan receive order itu hanya dokumen saja. Transaksi pertama sebenarnya adalah receive entry yang barusan saya jelaskan. Transaksi yang kedua adalah put away. Put away akan saya bahas di video berikutnya. Jadi teman-teman tetap harus pantengin video dari kami WS360. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang WMS, boleh diskusi, dituliskan komentar, atau teman-teman kunjungi website kami www.wise360.id wise360.id. Nih, saya ketikkan di sini. Di sana ada kontak saya di WA, langsung ke WA saya. Teman-teman bisa ngobrol, bisa bertanya, tanyanya gratis. Nanti kalau implementasi baru bayar. Oke, sekian dari saya tunggu komennya. Terima kasih.